Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Nani Rahmawati dari Gria Bunda Sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang VBAC. Apa itu VBAC? Vaginal Birth After Cesarean atau lahir normal dengan riwayat sesar sebelumnya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam DM Instagram, kemudian TikTok, YouTube, atau akun sosmed kita yang lain menanyakan tentang, Mbak, saya riwayat SC anak pertama, bisa nggak saya lahiran normal selanjutnya? Mbak, saya ini lewat SC yang pertama, kemudian yang kedua saya SC lagi karena riwayat SC yang ketiga ini saya pengen banget lahiran normal, bisa nggak ya? Oke, kita akan bahas semuanya secara lengkap dari awal sampai dengan akhir. Simak videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa subscribe lalu tekan tombol lonceng, like dan komen supaya saya lebih semangat untuk memberikan video edukasi. VBAC atau VBAC yang selama ini selalu dibahas adalah kejadian robekan rahim atau ruptur uteri ketika seorang wanita nekat mau melakukan VBAC. Jarang ada yang benar-benar memotivasi atau yang mengarahkan bagaimana supaya VBAC ini bisa berjalan dengan aman. Padahal faktanya menurut WHO, kejadian robekan rahim pada kehamilan pertama itu resiko robekannya 0,1% atau 1/1000 kelahiran hidup. Lahiran spontan loh ya, bukan lahiran dengan riwayat SC sebelumnya. Pada persalinan pertama pun ada resiko robekan rahim. Kemudian riwayat SC 1 kali ada resiko ruptur uteri 0,4% atau 4 dari 1000 kelahiran hidup. Lalu kalau dia riwayat SC 2 kali, maka resiko robekan rahimnya meningkat jadi 0,7% atau 7 dari 1000 kelahiran hidup. Fakta dari WHO mengatakan bahwa keberhasilan VBAC ini berkisar antara 60-80%. Di penelitian lain yang berbeda juga kisarannya juga tidak jauh dari ini. Jadi artinya dari 100 ibu yang melahirkan secara VBAC itu ada sekitar 60-80 ibu yang berhasil bersalin secara normal, dan ada 20-40 orang yang SC kembali. Banyak orang yang menakut-nakuti resiko robekan rahim yang sebenarnya kurang dari 1% itu, kemudian melakukan robekan rahim secara sengaja atau dibilang persalinan SC secara elektif atau SC terencana. Padahal logikanya begini, jika 100 ibu riwayat SC dilakukan persalinan SC kembali atau SC secara elektif, artinya dengan sengaja ada 100% atau 100 ibu yang mengalami robekan rahim secara sengaja. Tapi jika dari 100 ibu yang riwayat SC itu kemudian dilakukan VBAC, maka ada sekitar hanya 20-40 ibu atau 20-40% saja ibu yang akhirnya mengalami SC kembali atau mengalami robekan rahim kembali, dan itu pun bukan karena kejadian robekan rahim secara spontan ya, tapi karena memang secara sengaja. Artinya ada secara elektif 20-40% ibu dengan riwayat SC mengalami robekan rahim atau dipaksa robek kembali dengan sengaja karena mungkin alasan-alasan medis. Nah, yang seharusnya kita bahas itu bagaimana mencapai keberhasilan dan mencegah resiko yang 0, sekian persen itu tadi. Bukan malah fokus hanya pada resiko yang belum tentu terjadi. Jadi begini, sama halnya ketika kita mau naik pesawat, ada resiko kecelakaan sekian persen. Lalu lantas apakah ketika kita beresiko kecelakaan ketika naik pesawat lalu kita takut naik pesawat? Atau halnya ketika kita tidur ada resiko kematian mendadak saat tidur lalu kita jadi takut tidur. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu ada resikonya. Bahkan persalinan normal tanpa riwayat SC sekalipun itu juga ada resiko. Lalu persalinan riwayat SC untuk normal itu juga ada resiko. Tapi apakah ada yang membahas bagaimana dengan resiko SC berulang? Padahal resiko SC berulang tidak kalah
berbahaya daripada resiko feedback. Nah, sebenarnya yang diperlukan adalah kesungguhan baik ibu hamilnya, keluarganya, penolong persalinannya, dan pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan feedback. Jadi ya, di satu negara itu sebenarnya dievaluasi tingkat tingginya angka SC di suatu negara. Padahal WHO sudah menetapkan bahwa angka SC di suatu negara itu hanya boleh maksimal 5-15% persalinan SC dari 1000 kelahiran hidup di dunia. Tapi nyatanya kita Indonesia termasuk yang angka SC-nya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi memang harus dievaluasi kembali SC ini apakah benar dilakukan berdasarkan indikasi medis ataupun indikasi non medis. Ya, jadi banyak yang harus dievaluasi. Kenapa WHO memberikan batasan? Karena ternyata persalinan SC itu pertama resikonya 25 kali lipat daripada persalinan normal. Kedua, riwayat SC itu berisiko mengalami yang namanya kejadian plasenta akreta atau plasentanya mengakar terlalu dalam atau abnormal. Dan kejadiannya jadi meningkat sejak maraknya angka SC ini. Mengingat bahwa SC ini juga resikonya sangat tinggi, kemudian riwayat SC untuk melakukan SC berulang itu juga punya resiko yang sangat tinggi, maka yang harusnya kita bahas adalah bagaimana mencapai keberhasilan dan mencegah resikonya. Kemudian diperlukan juga otomatis kesungguhan untuk membentuk tim supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan normal. Feedback perlu disupport. Perlu adanya kerjasama antara ibu hamil, suami, keluarga, dan juga pendamping persalinan. Jadi tidak boleh juga nekat sendiri tanpa ada pendamping persalinan. Lalu tetap kita tidak anti SC dong gitu. SC akan sangat jadi mulia kalau dilakukan dengan 3 tepat ya. Yang pertama adalah tepat indikasi, tepat waktunya, kemudian tepat niatnya. Kalau sudah tepat itu maka SC itu bisa jadi sangat mulia karena dia bisa jadi tindakan penyelamatan. Nah, apakah Anda ini seorang yang kandidat feedback? Kita bisa lihat di sini. Persalinan SC sebanyak 1 kali, kemudian panggul yang cukup secara klinis, tidak ada riwayat ruptur uterus atau bekas luka sebelumnya, tersedia bidan atau dokter yang mampu mengawasi selama persalinan aktif dan melakukan operasi sesar jika diperlukan, tersedia dokter anestesi dan personil untuk emergensi sesarian. Oleh sebab itu, maka disarankan untuk melahirkan dengan riwayat SC harus di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap ya. Nah, sebelum kita memutuskan saya mau SC lagi atau saya mau feedback nih, maka kita juga harus tahu dong resiko dan keuntungan ketika kita melakukan feedback atau SC berulang. Nah, bisa dilihat di tabel berikut ini. Di sini ada perbandingan ketika kita melakukan feedback, sementara di tabel paling ujung yang sebelah kanan itu jika kita melakukan SC terencana, di mana disebutkan di situ bahwa resiko kematian itu pada kehamilan persalinan dengan feedback itu 4 dari 100.000 kelahiran, sementara pada SC terencana, SC berulang, resiko kematian meningkat jadi 13 dari 100.000 kelahiran hidup. Kemudian resiko pengangkatan rahim itu terjadi 157 dari 100.000 kelahiran, sementara pada SC berulang itu terjadi 280 dari 100.000 kelahiran. Dari sini saja perbandingan sudah banyak ya. Kemudian transfusi darah itu, kebutuhan transfusi itu meningkat ketika dilakukan SC berulang ya. Kemudian ada masalah dengan vena, trombosis pada vena itu juga tinggi kejadiannya. Ini bisa dilihat semuanya ya perbandingannya. Jadi kemudian kita lihat daripada masalah plasenta. Masalah plasenta itu paling tinggi terjadi pada riwayat SC berulang, kemudian di SC lagi ya. Contohnya persalinan plasenta akreta. Plasenta akreta itu plasenta yang nempelnya terlalu dalam. Di sini disebutkan bahwa kejadian plasenta akreta itu menyebabkan banyak sekali komplikasi pada ibu dengan riwayat SC berulang. Jadi di mana resiko plasenta akreta tadi meningkat, ternyata plasenta akreta ini yang menyebabkan berbagai macam komplikasi pada ibu yang mengalami operasi berulang. 7% menyebabkan kematian ibu, 71% mengalami pengangkatan rahim. Tapi resiko plasenta akreta ini tidak disebarluaskan sebegitu masifnya seperti resiko ruptur uterin.
Padahal resikonya sangat besar loh, seperti ini kejadiannya pun sangat banyak ya, presentasinya itu sangat tinggi. Sementara pada resiko ruptur uterin itu tidak sampai 1% pada 1000 kelahiran hidup. Di gambar berikut juga kita bisa lihat dari grafik terpantau bahwa bagaimana resiko SC berulang dibandingkan dengan resiko dari VBAC. VBAC adalah sebuah pilihan. Jika kamu sebelumnya melahirkan secara sesar, mungkin mendengar banyak sekali mitos yang bilang, nggak mungkin, nekat lu gitu, terlalu banyak yang tidak pasti, kamu nggak akan bisa melakukannya, saya tidak akan mendukungmu, saya tidak mau menolongmu, kalau ada apa-apa kami nggak tanggung jawab. Sering dengar seperti itu ya. Faktanya, kamu bisa melakukan VBAC karena rata-rata tingkat keberhasilannya hingga 80%. Kunci utama untuk VBAC, provider yang mendukung, bukan hanya yang mengizinkan kita untuk mencoba, coba dulu deh gitu, kita lihat nanti ya gitu. Bukan provider yang seperti itu, tapi yang benar-benar bisa mendukung dan mengarahkanmu untuk mempersiapkan semuanya dengan aman. Kemudian PBAC itu hanya kurang dimanfaatkan. 90% sebenarnya ibu-ibu dengan riwayat SC itu merupakan kandidat untuk VBAC. Hanya 10% saja yang kemudian tidak masuk dalam kandidatnya VBAC. Tapi kebanyakan mereka itu putus asa karena tidak menemukan provider yang mau mengizinkan atau menemukan rumah sakit yang memberikan kebijakan serta fasilitas yang bisa mensupport mereka untuk bisa melakukan VBAC. Fakta lagi bahwa VBAC beresiko sama halnya dengan SC berulang, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya tentang resiko plasenta akreta, kemudian resiko robekan rahim secara spontan, dan ini yang tidak pernah dibahas. Belum lagi resiko jangka panjang ketika kita melakukan SC berulang. Jadi dari tabel ini terlihat perbedaan ya. Dari sisi grafik ini menunjukkan bagaimana provider itu toleran akan mengarahkan kita untuk diisi dengan kebijakan, aturan, kemudian protokol, kondisi perawatan yang tidak berbasis pada evidence base, tidak percaya pada kelahiran alami dan membuat Anda harus melompat melalui lingkaran api yang benar-benar kayak menyala gitu. Adalah jalur cepat untuk kecewa nih kalau kita memilih provider seperti ini, karena dia tidak memiliki peluang yang terlalu besar untuk bisa VBAC kecuali memang ada keberuntungan ya. Kemudian kalau provider yang di sebelah kanan, dia akan mempraktikkan perawatan berbasis pada bukti atau evidence base. Mereka lebih percaya pada kemampuan tubuh untuk melahirkan. Mereka menghormati pilihan seorang ibu untuk VBAC dan mendukung memberi peluang terbaik. Nah, jadi kita harus bisa membedakan karakter provider kita ini, dia masuk toleran atau VBAC friendly. Nah, kita harus paham bahwa kita adalah konsumen, maka kita berhak untuk memilih gitu. Jangan takut untuk berganti-ganti cari second opinion. Misalkan dokter A, dokter B nggak support, cari sampai ketemu. Jadi ini adalah beberapa materi yang aku sampaikan juga aku ambil dari hasil seminar bersama Dr. Haryasa waktu itu ketika kita membuat kelas PBAC. Syarat untuk VBAC itu yang pertama HB harus normal, kemudian BB bayi usahakan sesuai dengan tinggi badan kita. Nggak bisa disamain antara ibu yang tingginya mini sama ibu yang tinggi. Kemudian edit nutrisi. Nah, tips apa saja persiapan untuk bisa sukses VBAC dan lain sebagainya, sebaiknya teman-teman ikut dalam kelas-kelas prenatal karena akan dibahas semuanya secara detail. Karena knowledge is power, jadi ketika kita berilmu kita akan punya kekuatan. Jadi berilmu sebelum beramal. Nah, sekali lagi bahwa persalinan adalah ibadah yang harus diperjuangkan dan muliakanlah SC secara terhormat sesuai dengan indikasi, niat, dan waktunya. Mari kita luruskan niat memuliakan persalinan pervaginam sama seperti halnya kita ingin memuliakan bayi itu agar dia bisa lahir ke jalan yang sesuai dengan fitrahnya. Usaha sampai tidak ada lagi yang bisa diusahakan. Semoga upaya yang Anda lakukan semua berjalan dengan lancar dan aman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.